tengah viralnya kasus bullying yang melibatkan pelajar dari sekolah umum, bukan berarti di SLB aman-aman saja. No! God, please, no! No! Sesuai dengan laporan yang masuk dari bulan Januari hingga Juli 2023, tercatat kasus yang paling banyak terjadi ialah kekerasan verbal, seperti saling serang kata-kata kasar, pencemaran nama baik guru dan siswa, hingga pengancaman. Dampaknya, sekolah menjadi dirasa kurang aman. Wali kelas juga melaporkan angka kehadiran hingga partisipasi belajar di kelas menjadi turun. Dan beberapa murid sempat menyatakan ingin berhenti sekolah hingga sempat ada yang mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Tantangan utama ialah penyajian konten dan pemilihan metode yang berpusat kepada murid. Dengan keterbatasan dalam memahami suatu objek, akan sulit untuk mendorong murid tunagrahita untuk paham tentang jenis hingga hubungan sebab akibatnya. Salah satu alternatif solusi yang bisa menjawab tantangan tersebut ialah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Penulis berupaya mendorong siswa untuk aktif berdaya melalui kegiatan yang berlandaskan prinsip discovery learning. Melalui kegiatan ini, murid didorong untuk aktif mencari, merasakan, dan mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang tindak kekerasan dari apa yang terjadi di sekitarnya. Kegiatan eksplorasi pengalaman ini diramu dalam kegiatan diskusi kelompok, gamifikasi layanan, dan bermain peran. Adapun tujuan utama praktik baik ini ialah untuk menurunkan tindak kekerasan yang terjadi pada jenjang SMP di SLB Negeri Ciamis. Perencanaan praktik baik dimulai dengan analisis capaian layanan untuk menyesuaikan tujuan layanan dengan tahap dan fase perkembangan murid. Setelah itu dilaksanakan asesmen diagnostik dengan teknik asesmen non-kognitif. Hasil pengolahan asesmen kemudian dijadikan dasar penyusunan modul ajar atau RPL, rencana pelaksanaan layanan. Kemudian metode penyampaian disusun sesuai dengan rujukan hasil asesmen. Langkah selanjutnya ialah pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif, membuat laporan kemajuan layanan dan ditutup oleh evaluasi dan refleksi. Berikut adalah tahapan perencanaan layanan yang dilaksanakan. Dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik tingkat SMP, ada standar kemandirian yang harus dicapai, yakni agar mereka mampu mengembangkan hubungan sebaya yang matang. Teknik asesmen yang dipilih ialah asesmen non-kognitif dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilaksanakan secara tidak langsung kepada wali kelas. Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait tingkat kemampuan mereka mengikuti instruksi akademik di kelas dan juga kecenderungan sikap mereka saat menghadapi masalah dengan teman sebaya. Observasi digunakan untuk mengetahui gaya belajarnya dan studi dokumentasi digunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan murid. Berdasarkan hasil asesmen, berikut adalah pemetaan kesiapan belajar murid. Modul ajar atau dalam hal ini rencana pelaksanaan layanan disusun berdasarkan hasil asesmen. Berdasarkan capaian layanannya, ditentukan bahwa model layanan yang relevan ialah discovery learning. Berdasarkan analisis capaian layanan dan karakteristik peserta didik, maka alur layanan yang akan diberikan terdiri dari 4 tahap. 4 tahap pelayanan tersebut terdiri dari temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan.
Dalam tahap temukan, tujuan utama ialah agar siswa mampu mengenali tindak kekerasan. Pada tahap pertama ini, aktivitas utama yang dilakukan ialah diskusi kelompok dan gamifikasi layanan. Yang pertama, diskusi kelompok terlaksana dalam kelompok yang dinamakan klub sosial. Klub ini beranggotakan murid-murid kelas 7C, 8C, 9C, dan murid kelas 9D. Dan aktivitas utamanya ialah berdiskusi. Dalam klub ini ditunjuk seorang ketua dan ketua ini yang kemudian berperan sebagai konselor sebaya. Setelah sesi diskusi, murid kemudian diajak untuk bermain media game dalam layanan gamifikasi. Gamifikasi ini bertujuan agar murid mampu mengidentifikasi contoh kekerasan verbal. Layanan ini dibuat menggunakan platform pembelajaran Nearpod, dan berikut ialah tampilan dari game tersebut. Setelah melalui tahap temukan, hasil yang dicapai ialah sebagian besar murid sudah mampu mengenal tindak kekerasan dengan menyebutkan ciri-cirinya. Dan ada satu siswa yang bahkan sudah sampai pada tahap pemahaman dengan melihat korelasinya dengan keragaman karakter setiap murid. Namun masih ada sekitar 7 murid yang masih belum menampakkan tingkat pengenalan terhadap tindak kekerasan. Pada tahap ini penulis berefleksi jika memang hal ini terjadi dikarenakan mereka belum mampu untuk berdaya dalam kegiatan yang dilakukan. Untuk selanjutnya dibutuhkan aktivitas yang mampu memberdayakan ketujuh murid tersebut sesuai dengan gaya belajar dan kecakapan yang mereka miliki. Tahap kedua ialah tahap bayangkan. Dalam tahap bayangkan, tujuan utama ialah agar siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis tindak kekerasan. Siswa didorong untuk melakukan penyelidikan mandiri atau active inquiry tentang cerita yang mereka butuhkan untuk kegiatan bermain peran. Pada akhirnya, tidak semua tahapan dalam layanan bisa dilalui karena membutuhkan waktu yang cukup panjang. Akan tetapi, penulis berupaya untuk melakukan analisis capaian layanan dan hasilnya adalah sebagai berikut. Terjadinya ya konflik atau nada-nada perselisihan gitu. Kalau di kelas, khususnya kelas 9C ya Pak ya, jadi kecenderungannya itu semakin berkurang. Frekuensinya juga semakin berkurang dibandingkan yang sebelum diberikan tindakan. Lebih berkurang ya Iya. Bu ya, oke. Tapi masih ada mungkin sedikit-sedikit. Ada sih. Ada. Contohnya apa yang muncul? Kekerasan verbal misalnya apa ya. Tapi mungkin konteksnya di bercanda anak-anak. Ngobrolnya kan kayak tren-tren sekarang kan ngobrolnya an atau mon kayak gitu kan. Jadi memang susah. Iya, susah dihilangkan. Teman-temannya ada yang bermasalah atau saling ya apa istilahnya bertengkar gitu ya. Hasga emang nggak pernah ikut gitu kan. Akhir-akhir ini biasa kan suka ikut ngomporin atau apa, tapi sekarang enggak. Dan itu lumayan berarti sebuah perubahan ya, bagus juga. Bahkan dia sekarang itu ada inisiasi gitu buat memperbaiki hubungan pertemanannya gitu sama rekan-rekannya di sekolah, baik ke kakak kelas atau teman-teman sebaya dia, teman-teman seangkatannya gitu. Pada akhirnya, keberhasilan yang dicapai bukan hanya tentang metode yang digunakan, akan tetapi beberapa hal yang mendukung, diantaranya pertama, keberhasilan dari konselor sebaya dalam melakukan peranannya di kelas, dukungan dari wali kelas dan orang tua siswa, dan juga iklim positif dan responsif dari pihak sekolah dalam merespon setiap